Yawning, I'm letting low as we get down in the road below. Caught up in an overflow. Night ends are gone. Why are you look at me? Set on fire. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas dan hadir kembali untuk mengkaji soal-soal yang biasanya keluar di ujian seleksi kompetensi bidang atau SKB, khususnya formasi kesehatan, baik untuk perawat ataupun bidan. Tetapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku, dan bunyikan notif loncengnya supaya kamu terus update video-video terbaru dari aku. Ditunggu ya. Oke, tidak usah lama-lama, langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Seorang bayi perempuan baru saja dilahirkan spontan dengan riwayat usia gestasi 40 minggu di ruang bersalin. Hasil pemeriksaan KU baik, berat badan lahir 3000 gram, panjang badan 50 cm, suhu badan 36 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, badan dan ekstremitas berwarna biru, pernapasan megap-megap merintih, gerakan sedikit bersin saat dilakukan rasangan taktil. Berapakah nilai Apgar skor bayi sesuai kasus? A6, B7, C8, D4, E5. Jadi langsung saja kita ke soal yang pertama. Apgar skor itu saya harap teman-teman pada tahu. Kalau belum tahu, ini saya kasih penjelasannya. Jadi Apgar skor itu mempunyai beberapa kriteria, yaitu ada 5 sesuai dengan singkatannya. A, P, G, A, R. Itu masing-masing dari huruf yang ada di Apgar itu mempunyai arti sendiri-sendiri. Kalau untuk A-nya itu sendiri, itu bahasa Inggris ya, appearance atau warna kulit. Sedangkan P-nya itu pulse, yaitu frekuensi jantung. Dan untuk G-nya itu grimace, reaksi terhadap rangsangan. Untuk A-nya itu activity atau tonus otot, dan untuk R-nya sendiri itu respiration atau usaha napas. Di situ mempunyai skor 0, 1, 2. Nah, untuk warna kulit dia bernilai 0 apabila pucat dan bernilai 1 apabila bayi berbadan merah dan ekstremitas biru, dan bernilai 2 apabila seluruh tubuh kemerahan. Dan untuk frekuensi jantung bernilai 0 bila tidak ada detak jantung, dan bernilai 1 apabila nadi di bawah 100, dan bernilai 2 apabila nadi di atas 100. Untuk grimace atau reaksi terhadap rangsangan diberi nilai 0 apabila tidak ada, diberi nilai 1 apabila sedikit gerakan atau sedikit mimik, dan diberi nilai 2 apabila bayi tersebut menangis, batuk, ataupun bersin. Lalu untuk activity atau tonus otot diberi nilai 0 apabila lumpuh, diberi nilai 1 apabila bayi ekstremitasnya dalam fleksi sedikit, cuma sedikit gerakan, maksudnya kayak gitu ya, dan diberi nilai 2 apabila gerakannya aktif. Dan untuk respiration atau nafas diberi nilai 0 apabila tidak ada bernapas, diberi nilai 1 apabila lemah dan tidak teratur, dan diberi nilai 2 apabila menangis kuat. Jadi teman-teman pahami dulu ini. Kalau seandainya teman-teman butuh, boleh di screenshot kriteria dari Apgar skor dan skornya itu berapa-berapa aja. Langsung aja kita ke soal yang pertama tadi. Kita klasifikasikan sesuai dengan kriteria dan kita beri skornya langsung. Nah, di sini dikatakan nadi 80 kali per menit ya. Tadi kalau nadi 80 kali per menit, maka diberi nilai 1. Jadi 1. Lalu kita tambah tadi di sini dibilang gerakan sedikit. Gerakan sedikit juga diberi nilai 1. Jadi 1 tambah 1. Lalu setelah itu di sini dibilang bersin saat dilakukan rangsangan taktil. Berarti nilainya 2. Kita tambah 2. Dan di sini ada dikatakan pernapasan megap-megap merintih. Berarti nilainya 1 ya. Lalu kita tambahkan 1 lagi. Dan setelah itu
Badan ekstremitas berwarna biru, berarti nilainya 1. Nah, ketika kita sudah mengklasifikasikan Apgar skornya masing-masing dan kita sudah memberi skor terhadap kelima tersebut, langsung saja kita totalkan. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 1, 5, tambah 1, 6. Berarti hasilnya ialah 6. Jawabannya A, 6. Oke, saya harap teman-teman paham atas penjelasan yang telah saya sampaikan. Kalau mungkin kecepatan, boleh komentar di bawah supaya video-video selanjutnya tidak terlalu cepat begitu. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 2. Berdasarkan soal nomor 1, bayi tersebut dalam interpretasi A. Asfiksia, B. Asfiksia berat, C. Asfiksia sedang, D. Normal, dan E. Asfiksia sedang. Nah, jadi setelah kita mengklasifikasikan dan mentotalkan berapa Apgar skor bayi, kita disuruh di soal nomor 2 ini menggolongkan termasuk dari interpretasi asfiksia yang mana. Nah, jadi ini ada nilai interpretasinya, ini diambil dari Google, dan di Google tersebut mengambil dari buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal tahun 2009. Di sini apabila nilai Apgar skor 7 sampai 10 itu disebut dengan asfiksia ringan, catatannya itu memerlukan penanganan awal pada bayi baru lahir. Kalau nilai Apgar skor dari soal tersebut 4 sampai dengan 6 itu termasuk golongan asfiksia sedang. Di situ bayi memerlukan tindakan medis segera seperti pengisapan lendir yang menyumbat jalan napas atau pemberian oksigen untuk membantu bernapas. Nah, apabila nilai Apgar skornya 0 sampai dengan 3 itu termasuk golongan asfiksia berat. Di situ bayi memerlukan tindakan yang lebih intensif atau resusitasi segera. Nah, berhubung tadi soal nomor 1 jawabannya 6, berarti dia masuk ke dalam golongan asfiksia sedang. Jadi jawabannya ialah C, asfiksia sedang. Dan ternyata E juga asfiksia sedang. Jadi ada 2 di sini jawabannya ya. Asfiksia sedang intinya. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Seorang bayi perempuan baru saja dilahirkan spontan dengan riwayat usia gestasi 40 minggu di ruang bersalin. Hasil pemeriksaan KU baik, berat badan lahir 3000 gram, panjang 50 cm, suhu 36, derajat Celcius, nadi 125 kali per menit, badan dan ekstremitas berwarna merah, menangis kuat, gerakan sedikit, bersin saat dilakukan rangsangan taktil. Berapakah nilai Apgar skor bayi sesuai kasus? A 6, B 7, C 8, D 9, dan E 10. Nah, ini soalnya itu tidak jauh berbeda dengan soal nomor 1, tetapi ada perbedaan di Apgarnya ya. Kita langsung baca dan mengkaji soal. Di sini nadi 125. Kalau tadi nadi di atas 100 nilainya 2, berarti ini skornya 2. Lalu di sini dijelaskan juga badan dan ekstremitas berwarna merah. Dan itu juga nilainya 2. Dan di sini ada dikatakan menangis kuat. Menangis kuat juga itu nilainya 2. Lalu gerakan sedikit. Gerakan sedikit itu nilainya 1. Bersin saat dilakukan rangsangan taktil. Itu nilainya 2. Jadi ini sudah termasuk 5-5-nya, Apgar yang ke-5-5 tersebut. Dan setelah itu kita totalkan saja. Totalnya itu 9. Jadi jawabannya ialah D, 9. Oke, jadi ini sudah 2 soal membahas tentang Apgar skor. Saya harap teman-teman sudah paham kalau nanti ada ketemu soal-soal tentang Apgar skor. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Seorang bayi laki-laki lahir spontan 2 jam yang lalu di rumah sakit. Berat badan 2300 gram, panjang badan 47 cm, usia kehamilan 34 minggu, hasil pemeriksaan frekuensi jantung 110 kali per menit, terdapat banyak lanugo, refleks belum sempurna. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Immatur, B. Dismatur, C. Prematur, dan D. Postmatur, dan E. Matur. Nah, jadi di soal kita kaji, di sini dikatakan bahwasanya ada seorang bayi laki-laki
lahir spontan 2 jam yang lalu dengan berat badan 2300 gram, berat badannya rendah ya. Panjang badannya 47 cm, usia kehamilannya 34 minggu. Masih kurang ya usia kehamilannya. Lalu frekuensi jantung 110 kali per menit, terdapat banyak lanugo dan refleks belum sempurna. Nah, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jadi berdasarkan tanda dan ciri-ciri yang ada dijelaskan di soal, di sini saya rasa jawabannya ialah prematur. Kenapa? Karena yang seperti kita ketahui sendiri, prematur itu mempunyai pengertian kehamilan yang kurang, usia kehamilannya itu masih kurang. Jadi karena di sini itu usia kehamilan 34 minggu, jadi jawabannya ialah prematur. Nah, kalau imatur sendiri itu biasanya usia kehamilannya itu 20 sampai dengan 28. Nah, kalau imatur sendiri itu biasanya usia kehamilannya itu 20 sampai dengan 28 minggu. Karena di soal itu dijelaskan 34 minggu berarti tidak imatur. Nah, kalau dismatur itu mempunyai pengertian jika usia kehamilannya itu tidak sesuai dengan beratnya. Karena di sini beratnya juga kecil dan usia kehamilannya juga masih kurang, jadi bukan dismatur. Dan kalau postmatur sendiri itu ialah kehamilan yang lewat bulan. Misalnya itu usia kehamilannya sudah lebih dari 42 minggu. Kayak gitu. Jadi saya harap teman-teman sudah paham soal nomor ini. Kita langsung saja ke soal selanjutnya. Kita langsung saja ke soal yang terakhir. Seorang bayi perempuan lahir 2 jam yang lalu di rumah. Hasil anamnesa, bayi menyusu kuat, sudah buang air kecil dan buang air besar. Hasil pemeriksaan, berat badan lahir 2400 gram, panjang badan 46 cm, suhu 35. Frekuensi jantung 120 kali per menit, refleks hisap kuat, dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Asuhan apakah yang harus diberikan kepada bayi pada kasus tersebut? A. Lakukan metode kanguru. B. Letakkan di bawah lampu. C. Berikan infus dextro. D. Berikan antibiotik. Dan E. Rujuk segera. Di sini dibilang bahwasanya ada seorang bayi perempuan lahir 2 jam yang lalu di rumah. Nih, 2 jam yang lalu di rumah. Dan anamnesa baik menyusu kuat, BAK sudah dan BAB sudah. Hasil pemeriksaan berat badan 2400 gram. Panjang badan 46 cm, suhu 35. Jadi suhu badannya 35 ya. Frekuensi jantung 120 kali per menit, refleks hisap kuat, dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Asuhan apakah yang harus diberikan kepada bayi pada kasus tersebut? Saya jawab ialah A. Lakukan perawatan metode kanguru. Kenapa saya memilih A? Karena di soal dikatakan berat badan lahirnya itu 2400 gram. 2400 gram itu termasuk kondisi berat badan lahir rendah. Sehingga untuk mencegah komplikasi terjadinya hipotermi, maka sesegera mungkin kita lakukan perawatan metode kanguru. Karena suhu bayinya juga sudah 35 derajat ya. Nah, kenapa saya tidak memilih B, letakkan di bawah lampu? Karena kalau kita letakkan di bawah lampu, kita tidak bisa mengatur kehangatan dari lampu tersebut. Jadi tidak dapat dikontrol begitu. Nah, kenapa saya tidak memilih C, berikan infus dextro? Karena di soal tidak ada dikatakan bahwa bayinya itu mengalami hipoglikemi. Dan kenapa saya tidak memberi D, memberikan antibiotik? Karena tidak ada indikasi mengarah untuk memberikan antibiotik. Kenapa saya tidak memilih E, rujuk segera? Karena di soal dikatakan hasil pemeriksaan fisik dalam batas normal dan refleks hisap juga kuat. Jadi itu alasan saya kenapa saya memilih A. Lakukan perawatan metode kanguru. Saya harap juga teman-teman bisa menilai dari option masing-masing di soal nomor terakhir ini. Kalau ada teman-teman ada pendapat lain, jawaban yang lain, boleh komentar di kolom komentar. Dan cukup sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa klik like dan share video ini dan tekan tombol subscribe supaya tidak
ketinggalan video-video terbaru dari aku dan bunyikan notif loncengnya ya. Ditunggu. Bye bye.